Ternyata Hawalah yang menyebabkan Adam terusir dari surga. Selamat datang di channel Bumi Semesta. Kali ini kami akan mengungkapkan bagian dari kisah epik fenomenal Nabi Adam alaihissalam dan Hawa istrinya. Tapi bagian yang akan kami bahas di sini adalah sesuatu yang belum pernah diketahui orang pada umumnya, yaitu tentang Hawalah yang menjadi pelaku utama terusirnya mereka dari surga. Bukan berdasarkan dari hipotesis sejarawan, ilmuwan, atau ulama, melainkan kisah ini bersumber dari kisah perjanjian lama yang masih berbahasa Ibrani. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Persia yang dikenal akan keotentikannya. Untuk memvalidasi isi dari kitab ini, kami juga akan menggunakan Al-Quran sebagai pembanding dan alat validasi kebenaran dari kisah ini. Karena kita tahu, Al-Quran adalah kitab samawi yang masih terjaga keotentikannya dan kesakralan sampai sekarang. Simak terus video ini sampai selesai, dan kalian akan tahu bahwa kisah ini juga terus berulang di mana wanita acap kali menjadi sumber kehancuran dunia dalam berbagai sejarah. Sebagaimana Cleopatra dalam sejarah menjadi sebab kehancuran kekaisaran Romawi, Marie Antoinette yang menjadi penyebab jatuhnya monarki Prancis, Eva Braun sosok perempuan yang membuat Hitler terpengaruh secara emosional dan mengalami kekalahan telak pada Perang Dunia Kedua. Kemudian ada Mao Xi yang membuat Kaisar Cina begitu tergila-gila padanya hingga acap kali membuat kebijakan konyol atas perintah perempuan idamannya. Kita kembali ke narasi tentang Hawa adalah penyebab terusirnya mereka dari surga. Bersumber dari kitab perjanjian lama atau Taurat yang pernah Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, akan dijelaskan tentang percakapan antara iblis yang saat itu berwujud ular dengan Hawa seorang diri. Kitab perjanjian lama yang memiliki tingkat keotentikan paling tinggi, para sejarawan sepakat yaitu yang masih berbahasa Ibrani. Dari teks ini sudah ada yang diterjemahkan ke beberapa bahasa seperti bahasa Arab dan Persia. Seorang ahli tafsir Al-Quran dalam jurnal pasca sarjananya mencoba untuk menerjemahkan isi dari kitab perjanjian lama dalam bab penciptaan Adam dan Hawa. Berikut isinya. Telah berkata iblis kepada Hawa, "Kenapa Tuhan memerintahkan kalian untuk tidak memakan semua buah dari pepohonan surga?" Lantas Hawa menjawab pertanyaan iblis, "Kami memakan buah-buahan pepohonan yang ada di surga. Namun dari semua pohon, ada yang di tengah surga, Tuhan melarang kami untuk memakannya, dan kami tidak boleh mendekatinya karena kami akan mati." Iblis berkata, "Kalian berdua tidak akan mati, karena sesungguhnya Tuhan mengetahui bahwasanya setiap saat kalian memakan dari buah pohon itu, maka mata kalian akan terbuka dan kalian akan menjadi seperti Tuhan, akan mengetahui kebijaksanaan." Hawa mulai melihat dan berpikir bahwa buah pohon tersebut baik untuk dimakan dan enak dipandang. Maka ia mengambil dari buah pohon tersebut dan memakannya. Ia memberikan buah pohon tersebut kepada suaminya Adam, dan ia pun Adam memakannya. Maka terbukalah mata mereka, dan ketika mereka mengetahui dalam keadaan telanjang, maka mereka menyambungkan dedaunan dari pohon tin dan mereka membuat sarung untuk mereka berdua. Di saat itu terdengarlah suara Tuhan yang sedang mendekat di surga bersama sepoi-sepoi angin setelah zuhur. Maka bersembunyilah Adam dan Hawa dari wajah Tuhan di antara pepohonan surga. Lantas Tuhan memanggil Adam seraya berkata, "Di mana engkau?" Adam menjawab, "Aku mendengar suaramu di surga, maka aku takut karena aku dalam keadaan telanjang, karena aku malu." Tuhan berkata kepada Adam,
Siapa yang telah membuat engkau telanjang? Apakah engkau telah memakan buah yang telah aku larang untuk tidak memakannya?" Adam menjawab, "Tuhanku, wanita ini, yaitu Hawa, yang telah engkau jadikan teman untukku, yang telah memberikan buah dari pohon itu kepadaku, lalu aku memakannya." Kemudian Tuhan berkata kepada Hawa, "Kenapa engkau melakukan hal ini?" Hawa menjawab, "Iblis itu yang telah menipuku, lalu aku memakannya." Kemudian Tuhan berkata kepada iblis, "Karena engkau telah melakukan hal ini, maka akan terlaknatlah engkau sebagai yang paling terlaknat di antara semua binatang melata. Engkau akan berjalan dengan dadamu, dan engkau akan makan tanah selama hidupmu." Kemudian Tuhan pun berkata kepada Hawa, "Akan kuperbanyak rasa sakitmu dan kehamilanmu. Engkau akan melahirkan anak dengan rasa sakit, dan engkau akan berada di bawah kekuasaan laki-laki, serta ia akan menguasaimu." Dan berkata Tuhan kepada Adam, "Karena engkau telah menuruti ucapan istrimu, dan engkau telah memakan buah dari pohon yang telah aku larang, maka setelah itu bumi terlaknat dalam pekerjaanmu. Dengan susah payah engkau akan makan, dan itulah isi dari seluruh hari-hari kehidupanmu." Lantas Tuhan mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga. Dalam narasi kitab Perjanjian Lama di atas, Hawalah yang menjadi sebab terusirnya mereka dari surga. Jika kisah di atas adalah dongeng, kita bisa menganggapnya sebagai karangan leluhur, sebagai pengantar tidur yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan dengan mudah kita bisa menyanggah kebenarannya. Namun, narasi di atas bersumber dari kitab Perjanjian Lama yang pernah Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Mungkinkah kitab Perjanjian Lama ini sudah pernah diubah oleh seseorang? Sebelum kita menyimpulkannya, mari kita bandingkan dengan Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 19-22. Dan Allah berfirman, "Hai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga, serta makanlah olehmu berdua buah-buahan di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini. Lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim." Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan syaitan berkata, "Tuhan kamu tidak melarang kalian dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kalian berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal dalam surga." Dan dia setan bersumpah kepada keduanya, "Sesungguhnya saya termasuk orang yang memberi nasihat kepada kalian berdua." Maka setan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun di surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua." Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Quran Surat Al-A'raf ayat 19-22. Di dalam Al-Quran menggunakan kata ganti mereka saat iblis menggoda mereka. Itu artinya bukan hanya Hawa sendiri yang digoda untuk memakan buah terlarang. Tapi di sini Bumi Semesta menyoroti redaksi dalam Quran Surat Al-A'raf bahwa iblis membisikkan pikiran jahat kepada mereka. Bukankah iblis memiliki kemampuan masuk ke dalam darah manusia dan membisiki kejahatan di dalam hati manusia? Itu artinya iblis tidak bertemu langsung dengan Adam, namun cenderung membisikinya lewat hatinya
dengan kemampuannya yang bisa masuk ke dalam dada manusia. Bagaimana jika sebuah teori berikut ini terjadi? Semula Adam dan Hawa dibisiki oleh iblis, lalu Hawa yang cenderung memiliki keteguhan lebih lemah ditemui langsung oleh iblis dalam wujud ular, sebagaimana dalam kitab Perjanjian Lama. Lalu dengan kepiawaiannya dalam merayu Hawa, akhirnya timbul hasrat keinginan untuk memakan buah terlarang. Setelah memakannya, Hawa membawanya dan menawarkannya kepada Adam. Adam yang sebelumnya telah menerima bisikan setan mulai goyah keteguhannya. Lalu kini Hawa, sosok yang dia cintai dan dia sayangi, datang dan membujuknya dengan buah itu ada di tangannya. Tentu membuat Adam semakin goyah dan terjadilah peristiwa terlarang dalam sejarah. Iblis tahu salah satu kelemahan Adam adalah terletak pada diri Hawa, sosok yang dicintainya. Itulah mengapa dalam kitab Perjanjian Lama, peristiwa ini didetailkan. Jika teori ini benar, kita akan melihat betapa hebatnya iblis dalam merancang skenario untuk menjerumuskan Adam. Dimulai dari menggoyahkan keteguhan mereka dengan bisikan lembutnya, lalu menggunakan kelemahan terbesar Adam yaitu Hawa sebagai strategi terakhir untuk menjerumuskan mereka. Bagaimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Jika ada yang perlu diluruskan, silahkan berargumen dengan bukti dan dasar atau dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Terlepas dari teori di atas, mengapa Hawa diperalat iblis untuk menggoyahkan Adam? Bukankah kita sebagai kaum Adam juga memiliki kelemahan yang sama, yaitu lemah terhadap perempuan yang dicintai? Bukankah kita sebagai kaum Adam rela melakukan apapun demi wanita yang dicintai? Ini cukup masuk akal karena kita adalah anak cucu Adam. Kita memiliki DNA yang sama dengan beliau, sehingga kita memiliki kecenderungan yang sama, yaitu lemah di hadapan wanita yang dicintai. Sekali lagi, kami terbuka dengan saran dan masukan dari kalian. Apapun pendapat kalian, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe Bumi Semesta. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.